Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tentang kajian sejarah Indonesia, yaitu dalam bab ini akan dibahas tentang manusia dan sejarah. Yang pertama, manusia dan kesadaran sejarah. Hakikatnya sejarah. Yang berikutnya, kedudukan manusia dalam sejarah. Selanjutnya, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Yang berikutnya, kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Yang akan kita bahas adalah kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Kemudian, perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Selanjutnya, berpikir dengan perspektif sejarah. Ini yang kita bahas adalah konsep kronologis, konsep diakronik, konsep sinkronik, konsep kausalitas, dan konsep periodisasi. Sebelum lebih jauh, kita akan membahas mengenai pengertian sejarah. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Dan jika kita perhatikan skema dari silsilah itu akan menyerupai bentuk pohon yang dibalik. Kata sajaratun kemudian digunakan dalam bahasa Melayu dengan penyebutannya berubah menjadi sajarah. Dan bahasa Indonesia menyebutkan dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti semula, yaitu silsilah atau keturunan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memberikan definisi tentang sejarah sebagai berikut. Yang pertama adalah asal-usul, keturunan, atau silsilah. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, atau tambung. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Kemudian, sejarah dalam bahasa Inggris disebut dengan history, yang berasal dari bahasa Yunani, historia, yang berarti informasi atau pencarian. Dalam New American Encyclopedia menyebutkan bahwa sejarah meliputi kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu ditempatkan dalam sebuah urutan waktu. Dan terdapat keterkaitan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Kemudian dalam bahasa Belanda, sejarah disebut dengan geschiedenis, yang juga mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu tentang sesuatu yang telah terjadi. Pengertian sejarah menurut ahli, diantaranya adalah menurut Herodotus, tahun 484-425 sebelum Masehi. Ini seorang filosof dan sejarawan pertama yang berasal dari Yunani, yang juga disebut sebagai bapak sejarah. Dia mengatakan bahwa sejarah tidak berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar yang tinggi dan rendahnya. Lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Kemudian Ibnu Khaldun, tahun 1332 sampai 1408 Masehi.
mendefinisikan bahwa sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. R.G. Collingwood tahun 1889 sampai 1942 mengatakan bahwa sejarah sebagai pendidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Kemudian Sartono Kartodirjo tahun 1921-2007. Menurut beliau, pada akhirnya sejarah dibatasi oleh dua pengertian, yaitu sejarah objektif dan sejarah subjektif. Sejarah objektif adalah sejarah yang menunjukkan pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Sedangkan sejarah subjektif adalah sejarah yang telah dipengaruhi oleh emosi dan pikiran oleh sejarawan atau penulis sejarah tentang suatu peristiwa. Menurut R. Muhammad Ali, sejarawan Indonesia mendefinisikan sejarah sebagai berikut. 1. Sejarah adalah keseluruhan perubahan kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Yang ketiga, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Kemudian Muhammad Yamin tahun 1903 sampai 1962 mengatakan, memberikan definisi bahwa sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Nah, berdasarkan semua definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian-kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Hakikat sejarah. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Ini ada sebuah peristiwa ketika itu terjadinya pada saat Orde Baru menuju ke Orde Reformasi. Menurut Sartono Kartodirjo menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Kemudian sejarah sebagai kisah. Kalau kita lihat, ini adalah tokoh atau gambar tokoh sejarawan kemudian menceritakan. Artinya merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Itu tokohnya. Kesimpulannya, apa yang Anda peroleh dari penjelasan tersebut? Bisa kalian nanti jabarkan dan uraikan tentang hakikat sejarah. Berikutan kedudukan manusia dalam sejarah. Kedudukan manusia dalam sejarah adalah objek sejarah. Manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Subjek sejarah. Manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia dan meneliti peristiwa tersebut. Kemudian konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan sebuah peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Konsep ruang antara lain tempat terjadinya suatu peristiwa, kemudian cakupan pembahasan. Kajian sejarah berdasarkan ruang. Sejarah kota, sejarah pedesaan, sejarah lokal. Ini mempunyai makna
yang berbeda dan waktu yang berbeda, kemudian tempat juga berbeda. Konsep waktu dalam sejarah menandai sebuah peristiwa bersifat unik dan tidak pernah terjadi atau terulang kembali. Menerangkan kapan terjadi sebuah peristiwa, waktu kapan kejadian itu terjadi. Terus menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Artinya bahwa sejarah ini adalah mempunyai data yang konkret dan sumber yang konkret, sedangkan mitos adalah sebuah dongeng atau cerita khayalan belaka. Kemudian menandai kondisi suatu zaman. Artinya bisa diketahui zaman yang sudah silam, zaman sekarang maupun zaman yang akan datang. Ini sebagai tanda. Berikutnya kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur, yaitu di antara adalah perubahan, perkembangan, pengulangan, dan kesinambungan. Ini menurut Kunto Wijoyo. Nah, kalian bisa nanti cari penjelasan selengkap-lengkapnya terkait dengan keempat unsur tersebut. Apa yang dimaksud dengan perubahan, perkembangan, pengulangan, dan kesinambungan. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kejadian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang akan kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian dalam sejarah manusia. Peristiwa ataupun kejadian dari masa lalu yang selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu, unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran jelas bagi kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata, tidak rekayasa. Waktu akan menjadi batasan dari setiap peristiwa yang terjadi perjalanan hidup manusia, atau sejarah manusia tidak terlepas dari waktu. Konsep waktu dalam sejarah meliputi 2 hal, yaitu antara lain proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu. Dan yang berikutnya, kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa yang lampau, sekarang, dan masa yang akan datang, atau yang disebut dengan the past, the present, and the future. Perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan berkelanjutan. Kita lihat beberapa contoh yang ada di bawah ini. Ini adalah ledakan bom atom di Jepang pada tahun 1945. Ketika itu, Jepang masih berada di Indonesia. Sedangkan Jepang sendiri sedang mengalami satu proses, yaitu perseteruan dengan sekutu, terutama yang dipimpin oleh Amerika. Nah, ini berkelanjutan terus. Apabila Jepang ini tidak menyerah, maka tanah atau negara Jepang akan dihancurkan oleh sekutu atau Amerika. Kemudian perubahannya apa? Perubahannya adalah menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang banyak, menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Terus berkelanjutannya mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Ada yang langsung merdeka,
ada yang membentuk negara sendiri, kemudian ada yang kuasai oleh sekutu, dan seterusnya. Kemudian munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk di Indonesia. Ini berkelanjutannya. Terus konsep kronologisnya. Konsep kronologis, kita lihat dan perhatikan. Pertama adalah pembentukan BPPKI, kronologisnya ini awalnya. Kemudian kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke daerah Vietnam. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini para tokoh diculik. Indonesia merdeka secara de facto, de jure-nya belum. Kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dalam sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Kemudian konsep diakronik. Konsep diakronik diantaranya adalah setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Ada hubungannya. Kemudian konsep diakronik memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Diakronik mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dengan sedikit keluasaan ruang. Berikutnya, konsep diakronik atau kronologi dalam sejarah. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, sedangkan logos artinya uraian atau ilmu. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu yang memang di dalam perkembangannya kemudian menjadi ilmu bantu sejarah yang menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Kronologi juga membantu kita agar dengan mudah dapat membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda, tetapi dalam waktu yang sama. Konsep sinkronik. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial. Seperti apa? Antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Kemudian saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu, tetapi juga meluas dalam ruang. Berikutnya, konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya, semakin banyak. Berikutnya, konsep sinkronik dalam sejarah. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa lalu, waktu tertentu dengan lebih mendalam. Lebih lengkapnya, dapat dijelaskan bahwa konsep sinkronik dalam sejarah adalah
bagaimana mempelajari atau mengkaji pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu. Secara umum, sinkronik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Kedua, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola gejala dan karakter. Yang ketiga, bersifat horizontal. Yang keempat, tidak ada konsep perbandingan. Kelima, cakupan kajian lebih sempit. Keenam, kajiannya sangat sistematis. Ketujuh, sifat kajian lebih serius dan mendalam. Nah, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sinkronik dalam sejarah adalah kajian yang lebih menitik beratkan pada meneliti gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Sebagaimana contoh seseorang sejarawan ingin menyusun sejarah perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang. Hal yang akan dia lakukan adalah meneliti gejala atau fenomena perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang terjadi pada masa pendudukan Jepang itu saja. Konsep kausalitas atau yang disebut dengan sebab akibat. Setiap peristiwa memiliki latar belakang yang menjadi pemicunya. Sejarawan Soehartono dalam buku teori dan metodologi sejarah menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum atau yang disebut dengan general cause dan sebab khusus direct cause. Sebab khusus ini sering disebut sebagai pemicu atau yang dinamakan trigger. Konsep kausalitas menurut Soehartono. Yang pertama adalah multikausal atau kemajemukan sebab. Yang kedua, seleksi kausal. Multikausal atau kemajemukan sebab menunjukkan sebab tidak hanya tunggal tetapi terdiri atas banyak sebab. Seleksi kausal menyeleksi banyak sebab. Menurut hierarki tertinggi berupa sebab utama ultimate cause atau prima cause dari sekian banyak sebab. Konsep periodisasi. Periodisasi merupakan pembabakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Contoh periodisasi dapat Anda amati dalam tabel berikut ini. Pertama adalah periodisasi sejarah Indonesia menurut MC Douglas. Tahun 1200 lahirnya zaman modern. Tahun 1630 sampai 1800 perjuangan merebut hegemoni. Tahun 1800 sampai 1910 pembentukan negara jajah. Tahun 1942 munculnya konsepsi Indonesia. Tahun 1942 sampai tahun 1950 runtuhnya negara jajahan, dan tahun 1950 sampai tahun 2008 Indonesia merdeka. Itu konsep daripada periodisasi tabelnya. Kemudian sejarah juga mengenal istilah periodisasi yang bertugas membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan-tahapan pembabakan tertentu. Periodisasi dalam sejarah diperlukan karena penting bagi kita agar dapat mengadakan tinjauan secara menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan saling keterhubungannya dalam berbagai aspek. Periodisasi dalam sejarah dapat dilakukan dengan banyak klasifikasi berdasarkan sejumlah aspek dalam kehidupan manusia, seperti perkembangan sistem politik pemerintahan, agama dan kepercayaan ekonomi, dan sosial budaya. Contohnya berikut adalah periodisasi yang dibuat berdasarkan sistem mata pelajaran
hidup dalam sejarah Indonesia. Masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, kemudian masa bercocok tanam tingkat lanjut, masa perundian. Dalam periodisasi yang banyak digunakan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan masyarakat, sistem politik, ekonomi, agama, dan kepercayaan suatu kerajaan digunakan pembabalan berdasarkan urutan dinasti. Seperti yang terdapat pada sejarah bangsa-bangsa di Asia pada umumnya kedudukan raja dianggap penting dalam masyarakat. Itu seperti contohnya dinasti yang pernah memerintah Jawa dari masa perkembangan pengaruh agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, hingga pengaruh Islam adalah dinasti Wangsa Sanjaya 732 sampai 850 Masehi, dinasti Sailendra 750 sampai 900 Masehi, kemudian dinasti Iana tahun 900 sampai 1222 Masehi, dinasti Girindra tahun 1222 sampai 1478 Masehi, dinasti Demak tahun 1521 sampai 1568 Masehi, dinasti Pajang tahun 1568 tahun 1600 Masehi, dan dinasti Mataram tahun 1600 1775 Masehi, dan itulah tentang yaitu pada masa kerajaan-kerajaan. Periodisasi bertujuan membuat klasifikasi dalam sejarah sehingga akan memudahkan kita untuk memahami peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis. Melalui periodisasi kita menjadi mudah untuk memahami hal-hal yang terkait dengan perkembangan manusia dari waktu ke waktu, kesinambungan antar periode, kemungkinan terjadi fenomena yang berulang, dan perubahan yang terjadi dari periode awal hingga ke periode berikutnya. Periodisasi sejarah Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu antara lain masa aksara, masa kedatangan dan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, masa kedatangan dan perkembangan agama Islam, masa kekuasaan kolonialisme Barat, masa pendudukan Jepang, kemudian masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Demikian pembelajaran tentang sejarah bab 1. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan secara yaitu tertulis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.